Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku soleh-solehah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sudah siap belajar apa belum? Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pelajaran PAI bab ke-8, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui kisah kehidupan Nabi Daud alaihissalam dari masa kecil hingga dewasa. Akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam, dan tentunya kalian dapat mencontoh atau meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi Daud alaihissalam. Anak-anakku sekalian, selamat menyimak videonya. Nabi Daud alaihissalam merupakan generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam. Ayah Nabi Daud alaihissalam bernama Yisya yang tinggal di kota Bethlehem, Palestina. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari keluarga Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai pekerja keras dan penyayang binatang. Pada waktu kecil, Nabi Daud alaihissalam sudah terbiasa menggembala kambing bersama kakaknya. Pada usia 9 tahun, Nabi Daud kecil meminta izin kepada Raja Tolut untuk ikut berperang melawan Raja Jalut dari Palestina. Setelah Raja Tolut dan Raja Jalut sepakat mengenai waktu dan tempat berperang, mereka segera mempersiapkan tentara pasukannya dan perlengkapannya. Jumlah pasukan Raja Tolut lebih sedikit dibandingkan pasukan Raja Jalut. Padahal Raja Jalut adalah pemimpin perang yang bertubuh besar dan ulung, sehingga siapapun akan dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Tentara pasukan Raja Tolut yang takut pun segera memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 250 yang artinya, tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir." Dengan keyakinan disertai kekuatan doa tersebut, para pasukan pun menyerang pasukan Jalut. Meski jumlah pasukan yang menyerang lebih sedikit, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Jalut berhasil dikalahkan. Keberanian tentara pasukan Raja Tolut dalam memporak-porandakan pasukan Jalut itu diibaratkan seperti singa yang terluka. Mereka begitu garang dan ganas dalam pertempuran. Ketika pasukannya tercerai-berai, tinggallah Jalut dengan beberapa tentara yang tersisa dalam peperangan. Sementara itu, tentara di bawah kepemimpinan Raja Tolut masih ketakutan dan tidak ada yang berani untuk berhadapan langsung dengan Raja Jalut. Kemudian Raja Tolut yang sedang dalam keadaan terdesak itu membuat pengumuman. Raja Tolut menyatakan bahwa barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka akan diangkat menjadi anak menantunya dan akan mewarisi tahta kerajaan. Tak disangka-sangka, ternyata Daudlah yang mengajukan diri untuk menghadapi Jalut. Raja Tolut tidak langsung mengizinkan permintaan Daud, mengingat usianya yang masih remaja.
Namun sesaat kemudian keraguan Raja Tolut hilang dan mengizinkan Daud untuk menghadapi Jalut. Jalut yang sombong karena merasa dirinya sangat perkasa dan kuat, kemudian meremehkan Daud. Apalagi Daud hanya membawa ketapel dan beberapa batu kerikil saat menghadapi dirinya. Dengan berbekal senjata ketapel yang sederhana, Daud pun turun ke medan pertempuran berduel menghadapi Jalut. Dengan lincahnya, Daud selalu dapat menghindari tendangan dan pukulan Jalut. Bahkan Daud dengan kegesitannya dapat lolos dari sergapan Jalut. Kemudian Daud membalas menyerang dengan melemparkan batu ke arah Jalut. Batu tersebut tepat mengenai dahi antara kedua matanya. Kemudian disusul dengan lemparan kedua dan ketiga. Sampai akhirnya Jalut jatuh tersungkur. Daud pulang bersama Raja Tolut dan pasukannya dengan hati gembira karena mereka memenangkan peperangan melawan Raja Jalut dan pasukannya. Waktu terus berlalu. Atas keberanian dan kemenangan Daud menghadapi Jalut, akhirnya Raja Tolut mengangkatnya sebagai penasihat dan sekaligus sebagai panglima perang kerajaan Tolut. Bahkan setelah Daud dewasa, sesuai dengan janjinya, Daud akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik jelita bernama Mikial, juga mewarisi tahta kerajaan Tolut. Seiring dengan berjalannya waktu, Daud disayang dan sangat dihormati oleh seluruh rakyat Bani Israel. Bani Israel pun tumbuh menjadi kerajaan yang berkembang maju dan sangat disegani. Seiring dengan berjalannya waktu, atas hasutan setan, Raja Tolut iri pada kemasyhuran Nabi Daud alaihi salam. Rasa iri itu menyebabkan Raja Tolut berniat menyingkirkan Nabi Daud alaihi salam. Dengan berbagai budaya, Raja Tolut berusaha menyingkirkan atau bahkan membunuh Nabi Daud alaihi salam. Suasana keakraban, saling sayang dan saling cinta yang meliputi hubungan sang menantu dengan sang mertua tidak bertahan lama. Akhirnya Daud merasa bahwa ada perubahan sikap mertuanya terhadap dirinya. Muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya berbalik menjadi muram dan kaku. Kata-kata yang biasa lemah lembut berubah menjadi kata-kata yang keras dan kasar. Mengetahui perubahan sikap ayah mertuanya tersebut, Nabi Daud kemudian bermusyawarah dengan istrinya. Mikial yang juga mengetahui niat jahat ayahnya tersebut, menyampaikannya kepada Daud suaminya agar segera meninggalkan istana kerajaan. Keputusan sudah bulat, akhirnya pada pagi harinya Daud bergegas meninggalkan istana kerajaan. Nabi Daud alaihissalam segera memacu kudanya menjauhi istana menuju tempat yang aman. Kepergian Nabi Daud itu memicu rasa benci rakyat kepada Raja Tolut. Rakyat dan sebagian pasukan Raja Tolut akhirnya berpaling darinya dan berpindah mengikuti Nabi Daud alaihissalam. Pengaruh Raja Tolut makin lama makin berkurang. Hal itu membuat Raja Tolut marah. Raja Tolut bersama pasukan yang masih setia kepadanya kemudian mengejar dan memerangi Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya. Saat mengejar Nabi Daud alaihissalam itu, Raja Tolut dan pasukannya kelelahan. Kemudian mereka istirahat di suatu tempat hingga tertidur pulas. Saat itu pula Nabi Daud alaihissalam mendatangi tempat istirahat Raja Tolut dan memotong salah satu sudut baju yang dipakai Raja Tolut. Keesokan harinya, Nabi Daud alaihissalam mengutus seseorang menghadap Raja Tolut dengan memberikan potongan baju Raja Tolut. Utusan Nabi Daud alaihissalam menyampaikan pesan kepada Raja Tolut, "Tuan, ini potongan baju Tuan." Baju Tuan dipotong oleh Nabi Daud alaihissalam saat Tuan sedang tertidur. Jika mau, Nabi Daud alaihissalam bisa membunuh Tuan. Akan tetapi, Nabi Daud alaihissalam memberi kesempatan kepada Tuan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam berharap Tuan membersihkan hati dan pikiran dari sifat iri, dengki, hasud, dan buruk sangka. Sifat pemaaf dan mulia yang ditunjukkan Nabi Daud alaihissalam sangat berkesan dalam lubuk hati Raja Tolut. Kemudian Raja Tolut meminta maaf kepada Nabi Daud alaihissalam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikianlah kisah singkat dari kehidupan Nabi Daud alaihissalam.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Anak-anakku sekalian, masih semangat untuk mengikuti video ini? Baik, kalau masih semangat, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari mukjizat-mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran dan kenabiannya. Yang pertama, Allah turunkan kepadanya kitab Zabur. Mukjizat yang kedua, Allah karuniakan kepadanya ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, Allah memberikan karunia yaitu suara yang sangat merdu dan menundukkan gunung-gunung mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam secara berulang-ulang pagi dan sore. Yang keempat, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam bisa berbicara dengan burung-burung sehingga burung-burung juga bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat yang berikutnya yaitu Nabi Daud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melunakkan besi dengan tangannya tanpa bantuan api. Sehingga Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju perang dari besi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita pelajari keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita contoh atau teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keberaniannya. Yang kedua, ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam juga seorang pemaaf, rendah hati dan suka bermusyawarah. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari kisah Nabi Daud alaihissalam? Ternyata, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Nabi Daud alaihissalam ini adalah sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, pemberani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh bahwa seseorang yang jahat walau bagaimanapun besar dan perkasanya dapat dikalahkan oleh orang yang lebih lemah atas izin Allah Subhanahu wa taala hanya dengan alat sederhana dan strategi yang baik. Nabi Daud alaihissalam yang muda baik usia maupun fisiknya telah dapat mengalahkan Jalut yang perkasa hanya dengan senjata batu, kerikil dan ketapel. Yang kedua, berhati mulia dan rendah hati. Kemenangan Nabi Daud alaihissalam atas Jalut tidak menjadikan dia sombong dan takabur. Sebaliknya, dia bersikap rendah hati, lemah lembut, dan berhati mulia baik kepada kawan maupun lawan. Yang ketiga, tidak mudah marah. Dalam menghadapi segala sesuatu hal, seorang muslim dianjurkan tenang, tidak panik, dan tidak mudah marah. Segala sesuatu jika dihadapi dengan tenang, maka akan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, teguh pendirian. Dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim tidak boleh mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain yang tidak baik. Seorang muslim harus teguh pendirian jika yang dilakukan itu baik dan benar. Anak-anakku sekalian, demikian materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian bisa meneladaninya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selamat mengerjakan, stay at home, jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, optimis dan selalu berdoa. Materi selanjutnya insya Allah kita pelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku sekalian, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.